مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu senggang kita dipergunakan untuk menuntut ilmu syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak orang terlena, tertipu. Nikmat sehat dan waktu luang. Lagi sehat, orang banyak cekakak cekikik. Lagi sehat, sibuk dengan dunianya. Begitu sakit baru dia ingat Allah. Ketika orang senggang, banyak berleha-leha, bahkan kadang-kadang olahraganya di luar batas. Kadang-kadang ada orang olahraga sampai seharian, sampai malam, ya, berangkat subuh pulang malam, olahraga seharian. Kita harus olahraga karena olahraga adalah bagian daripada salah satu cara untuk menjadi manusia yang sehat, dan sehat kita akan kita gunakan untuk ibadah, tapi tidak berlebihan. Tidak akhirnya berangkat pagi pulang malam. Ya, ada orang-orang yang berlebihan dalam berolahraga. Saya juga tadi habis main golf. Cielah. Ya. Ya, langsung ke sini. Ya, sekedar olahraga, nyari keringatnya. Ya. Dan alhamdulillah antum Allah kasih luar biasa semangat untuk belajar di waktu senggang, sehingga mudah-mudahan waktu yang senggang ini ya sempat sama keluarga kan tadi udah ya, malah bareng sama suami, masya Allah, itu romantis kayak gitu. Romantis tuh kajian bareng, bukan makan pinggir laut pakai candlelight, makan udang, terus tatap-tatapan, terus tsunami. Ya. Ya, romantis kayak gini kajian, ya masya Allah. Kalau Imam Al-Munawi menafsirkan senggangmu sebelum sibukmu, wa faragaka qabla syuglika, itu mumpung lagi di dunia, lagi senggang, nanti di akhirat sibuk semuanya. Ya, kita lagi senggang ini, lagi di dunia ini lagi senggang, di akhirat sibuk semuanya, mikirin diri sendiri. Nggak ada istri nanya suami, suami nanya istri, nggak ada, semuanya mikirin diri sendiri. Itulah yang disebut dengan senggangmu sebelum sibukmu. Maksudnya apa? Di dunia ini senggang, nah di akhirat nanti sibuk luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan kajian amalan harian seorang muslim sampai poin 28 halaman 57 ya. Zikir dan doa ketika mendengar azan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma
bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka yang memandangkan azan melebihi kami keutamaannya. Yang azan tuh pahalanya gede. Satu, orang yang azan itu diampuni suaranya madda sautihi. Orang yang azan itu diampuni dosanya sejauh suaranya. Makanya azan kan kenceng di menara, diampuni dosanya sejauh suaranya. Dua, atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah, al muazzin atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Orang yang azan itu nanti lehernya panjang. Leher panjang ini salah satu penafsirannya adalah berada dalam derajat yang tinggi. Bahkan orang yang azan itu dapat ampunan dan yang imam dapat hidayah. Jadi imam dapat hidayah, muazin dapat ampunan. Ini jadi dalil katanya muazin lebih baik daripada imam. Allah maghfir lil muazzin wahdi lil a'immah. Ya Allah, ampuni muazzin dan berikan hidayah kepada imam. Ya. Bahkan Allah memuji orang yang berada di gunung sedang mengembalakan kambingnya, lalu dia azan karena takut kepada Allah. Ya, bahkan terlalu banyaklah riwayatnya keutamaan azan ini, sehingga katanya yang datang semuanya ke masjid itu pahalanya buat muazzin tanpa mengurangi jatah masing-masing. Bapak datang ke masjid karena apa? Dengar azan kan? Ya, bagaimana yang azan di Masjidil Haram tuh? Asal jangan nekat aja, diambil mic-nya Bapak azan. Ya, habis azan ditangkap. Masya Allah, muazzin banyak banget pahalanya. Sampai katanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak, wa man ahsanu, siapa perkataan yang paling baik selain perkataan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu besar pahala muazzin. Kalau Bapak lihat dalam kitab-kitab fikih seperti Salatul Mu'min, seperti kitab Tamamul Minnah karya Syekh Abdurrahman Al-Azazi, disebutkan banyak sekali keutamaan-keutamaan azan, yang sehingga sahabat bertanya, kan nggak semua bisa azan, betul? Lalu yang nggak bisa azan gimana? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena sahabat kan nanya, ya Rasulullah, sesungguhnya mereka yang mengandangkan azan melebihi kami keutamaannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kul kama yakulun. Nah, ini alternatif nih, supaya kita dapat pahala sama kayak muazzin. Kul kama yakulun, katakan, ucapkan seperti yang mereka ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan apalagi ibu-ibu kan gak bisa azan. Jangan nekat ibu-ibu azan di masjid. Ya, jadi karena begitu besar pahala orang yang azan, maka Rasulullah SAW berikan amalan alternatif bagi orang yang mendengar azan agar mendapatkan pahala seperti muazzin. Maka Nabi nyuruh, kul kama yakulun, ucapkan sebagaimana yang diucapkan mereka, kecuali kalimat hayya 'alas shalah. Maka jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Tapi dalam pendapat yang lain boleh juga begini, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata. Jadi ulangi dulu, kan disuruh ngulangin sama Nabi tadi, kul kama yakulun, lalu tambah la haula
wala quwwata illa billah. Fa idzan tahaita fasal tu'tah. Setelah azan beres, berdoalah. Ya, niscaya akan dikabulkan. Maka salah satu cara doa yang mustajab adalah ketika setelah selesai azan, di antara dua azan. Kemudian saya pernah baca dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Abu Malik Kamal Said Salim, ada jawaban yang lain ketika mendengar syahadat. Kalau kita kan kalau dengar syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Tapi di dalam kitab itu disebutkan riwayat dari Muawiyah radhiyallahu an bahwa ketika menjawab asyhadu an la ilaha illallah, bilang begini, wa ana atau wa ana asyhad. Gimana? Wa ana asyhad, wa ana asyhadku, dan aku pun bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhad. Azan ini ada beberapa model sebenarnya. Setahu saya ada 3 model. Model yang sering kita dengar itu dari Abdullah bin Zaid, yang sering kita dengar. Tapi ada azan yang model yang lain. Gimana Pak Ustadz? Azan yang model yang lain yang sahih juga, tapi mungkin jarang diamalkan, yaitu syahadatnya diulangi 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah ada 3 model azan. Nah, kalau hujan deras, banjir, maka ada tambahan. Setelah azan selesai, bilang begini, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian, sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum. Kalau ada muazin kayak begitu, kayaknya langsung ditangkap kali. Padahal bagus, karena hujan besar, orang kan kasihan kalau harus ke masjid, ya, apalagi ada banjir, maka tetap azan. Tapi di akhir kalimat dikatakan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, seperti itu. Kenapa? Supaya mereka sholat di rumah-rumah mereka, karena beratnya ke masjid, banjir. Ya, pernah itu saya sendiri mobil sampai, waduh, gimana ini? Ya, nggak bisa. Kita udah niat pengen berangkat tapi nggak bisa. Maka muazin itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, siapa yang jawab azan dengan hati yang ikhlas, maka insya Allah baginya surga. Makanya dengerin azan nih unik Pak, paling awalnya doang sama akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ini udah langsung kita lupa itu. Ya, baru nanti pas la ilaha illallah kita jawab lagi. Yang paling bagus dari awal kita jawab. Tapi kita itu kan butuh waktu. Makanya kalau bisa ijtanibul isghal inda hadratis shalah. Hindari kesibukan ketika kita mau
mau sholat, misalnya 15 menit 10 menit sebelum azan sudah siap-siap, udah wudu. Jadi dengar azannya bisa. Kebanyakan orang kita pas azan wudu, betul nggak? Pas azan wudu, akhirnya kagak dengerin azan. Pas azan pipis, nggak dengerin azan. Ya nggak boleh sambil pipis jawab. Nggak boleh kan di kamar mandi. Pas azan ke kamar mandi, bahkan begitu azan selesai dia masih kamar mandi, hilang keutamaan. Ya Masya Allah, Anda dengerin azan 5 hari sekali, pahalanya gede banget, surga. Makanya mudah kali sebulan 150 kali, kali setahun ribuan, mudah-mudahan ada satu yang masuk tuh. Ya, sehingga menyebabkan Allah mudahkan kita untuk masuk surganya. Ada seorang syekh ditanya, saya lupa syekh siapa. Syekh, kalau azan banyak, mana yang saya jawab? Kan di Indonesia banyak azan ya. Kadang-kadang kita bingung jawab yang mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak banget. Maka Anda mau jawab satu boleh, tapi saya bilang apa? Apa susahnya jawab semuanya? Bukankah itu semua keutamaan? Ya kalau Anda bisa jawab, ya jawab aja. Ya, saya pernah lagi di jalan, saya bela-belain turun. Kenapa? Itu azannya Bapak itu indah banget, kayak di Nabawi, kayak di Mekah. Terbayang-bayang lagi di mobil, tak azan. Laki itu begitu tuh, baru bayar tol 15.000. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tat azan keluar. Ya, apa duit arti 15.000 dibandingkan sholat berjamaah. Saya pernah samperin tuh, padahal itu di bawah jembatan deket kali, azannya enak banget. Saya samperin, saya lihat depan ada yang nyapu. Pak, yang azan siapa? Bagus banget, kaset Pak. Jadi kaset Mekah, Madinah direkam, terus itunya nyapu dia. Kalau yang live jawab, live yang ada tulisannya lipe. Kalau di TV jawab. Tapi kalau yang tidak live kayak azan handphone nggak usah dijawab. Ya. Nah, jadi Ustadz, kalau kalimat as-salatu khairum minan naum, apa jawabannya? Ya as-salatu khairum minan naum. Cuma tenar di kita, saddaqta wa barakta wa an ala zalika minasyahidin. Nah, itu riwayat-riwayat yang lemah. Jadi kembali lagi, kul kama yaqulun, ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya, azan ada aturannya, ada syarat-syaratnya. Ya, jadi bapak-bapak yang mau azan harus tahu syarat-syaratnya apa, bagaimana caranya, apa larangannya. Termasuk larangannya tuh dilahanin. Lahan tuh apa? Didayu-dayuin. Ayyalas shalah, apa ngak gitu. Hayyalas shalah. Saya pernah dengar ada yang pingsan katanya, saking belain oktapnya itu. Ya nggak boleh berlebihan, lahan gitu. Ya kayak Mekah Madinah aja enak kan? Ya Ustaz. Nah, qomat juga disebut azan kan, bainal azanain, di antara dua azan, berarti azan dan qomat. Kalau perempuan boleh qomat nggak? Ya boleh, setahu saya dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu an. Pernah ditanya, bolehkah wanita itu qomat? Maka dia marah, dia bilang qomat itu zikir. Ya, ibu-ibu kalau mau sholat ya qomat aja sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak boleh kencang-kencang, gak boleh kedengaran nama yang bukan mahramnya.
Ya, pernah saya mau bapak-bapak sholat, saya imam, karena enggak kan gini, bapak-bapak kalau datang ke masjid terus udah beres, udah selesai, ada 3 alternatif: azan lagi, qomat lagi, atau qomat saja, atau tidak qomat, tidak azan, tidak qomat. Ya, kebanyakan di kita qomat saja ya, qomat saja. Oke, begitu. Kan kita nggak azan jadinya, karena cuma berdua, terlambat. Ya Pak, qomat. Pak Ustadz aja, ya saya kan imam. Bapak qomat, Pak Ustadz aja. Pak Ustadz aja. Ternyata kagak bisa kok, ya belajar. Malah saya pernah baca ini Pak, kursus azan yang sanadnya sampai ke Bilal. Bapak tuh ya, ada bapak-bapak nih, nah ini mungkin bisa dicontoh ya, lumayan suara bapak ini. Itu kalau pas azan, saking pengen azan, kan pahalanya gede banget tuh azan tadi, saya udah kasih tahu. Akhirnya dia begitu dia naik motor, naik apa, dia 10 menit, 15 menit sebelum sholat dia berhenti, cari masjid. Kan itu biasanya OB itu ya, apa sih, marbot lagi, siap-siap. Dia ngomong, dia deketin, Pak, boleh saya azan? Selalu boleh, karena marbotnya terbantu kan, dia bisa nyiapin semuanya buat sholat berjamaah, yang azan udah ada. Dia juga bisa mungkin kamar mandi dulu gitu loh. Ya bapak ini rutin ke mall, 10 menit sebelum azan udah ada di masjid, nawarin diri sama imamnya. Kadang-kadang, Pak Imam boleh, Pak saya boleh azan? Kebanyakan sih boleh. Ya, apalagi kalau bapak memang punya sertifikatnya, keren juga ya. Begitu bilang, oh nggak boleh, tunjukin aja nih Pak, sanadnya sampai ke Bilal. Masya Allah ya. Ada syarat-syarat muazin, tata caranya, ada juga hal-hal yang dilarang oleh muazin ya. Dan hukum azan ini ada yang pendapat adalah fardu kifayah ya, fardu kifayah. Terus setelah azan, ibu-ibu setelah azan baca tuh, yuk baca bareng-bareng. Misalnya gini, la ilaha illallah, nah, boleh itu baca, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah supaya lebih bagus tambahin, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Ini agak dibalik, memang hadisnya begitu. Siapa? Coba lihat, siapa yang baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Ini termasuk Pak amalan-amalan penghapus dosa, diampuni tuh. Makanya kalau habis azan jangan lupa la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang menyebutkan ini dibaca ketika habis baca syahadat, ada yang menyebutkan ini di akhir ya. Saya lebih berpendapat di akhir. La ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambahin raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina.
maka diampuni dosa-dosanya. Tuh, dengerin azan 5 kali, coba bayangin 5 kali dengerin azan. Kali sebulan berarti 150, kali setahun ribuan Anda jawab azan. Masa nggak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang masuk ke atas sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini ampunan Allah ini banyak banget nih. Salah satunya dengan cara apa tadi? Menjawab doa azan. Terus habis itu apa? Baru baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Siapa yang bersalawat 1, Allah bersalawat 10. Jadi salawat itu setelah habis azan, bukan sebelum azan. Banyak orang kalau sebelum azan begini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada prolognya. Padahal yang paling bagus azan, baca salawatnya nanti setelah azan. Baru dia baca Allahumma rabba hazihid da'awatid tammah wassalatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal fadilah wab'athu maqamam mahmudan alladhi wa'adtah. Kalau Bukhari sampai situ saja. Kalau dalam riwayat ada tambahan, salah riwayat Tabarani, innaka la tuhliful mi'ad. Ada ulama yang menyatakan ini hadisnya katanya lemah, tapi ulama yang lain membolehkan. Ya, jadi kalau mau diginin gini, ini kita coba gabungin. La ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Dapat diampunin dosa. Baru baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru baca Allahumma rabb hadhihi da'watid tammah wassalatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan alladhi wa'adta. Saya ini ya, saya WA ke Ayu, nanti ibu maunya senang aja sih ya ini. Oh, makanya saya siap sedia. Saya WA dari mulai ada 3 jadi 4 berarti ya. Baru setelah itu Anda doa bebas ya, doa apa saja terserah. Nih udah saya kirim tuh ya, saya kirim tentang doa. Jadi ibu-ibu, jadi ada total ada 5. Pertama syahadat dulu, baca roditu, baca sholawat 3 tuh, baca Allahumma rabb hazihid, baru doa bebas ya. Udah yuk, masuk belum yuk? Ya dikirimin ya. Tar ya. Yang nggak punya pulsa tethering boleh. Ya, nah inilah, masya Allah. Ya karena kita nggak bisa azan, karena mungkin setiap masjid kan sudah punya muazin sendiri. Jangan putus asa. Jangan liatin orang azan kayaknya enak banget ya dia ya, lehernya panjang, dapat kedudukan tinggi, diampuni dosanya sejauh suaranya. Saya dapat apa? Anda dah ikut ucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin. Kemudian Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, jadi pas asyhadu an la ilaha illallah boleh jawab apa tadi? Wa ana
asyhad. Kalau salatu khairum minan naum, ya salatu khairum minan naum. Ya. Oleh karena itu, coba kalau Anda pengen dengerin azan, ya harus punya waktu 10 menit. Saya pernah baca sebuah perkataan dari Sufyan Ats-Tsauri, salah satu orang yang kurang baik adalah yang datang ke masjid kalau dipanggil. Yang datang ke masjid kalau dipanggil. Dia harusnya kita datang sebelum dipanggil. Ya, udah siap. Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, Umar bin Abdul Aziz kan ini khalifah. Pada zamannya orang susah bayar zakat, nggak ada fakir miskin. Zaman beliau. Beda sama presiden mengurus satu negara. Kalau khalifah kan ngurus seluruh negara-negara muslim. Luar biasa, tahu nggak? Muazzinnya itu gubernurnya. Muazzin itu gubernurnya. Dan dia sudah ada di masjid ketika azan. Assalamualaikum ya khalifah, langsung waalaikumsalam, dia langsung udah di masjid. Bayangin Pak, siapa orang paling sibuk ngurus, anggap 20 negara muslim, diurus 20 semuanya oleh seorang khalifah satu, tapi sholat ada di masjid, dengerin azan, jawab azan, bahkan muazzinnya adalah gubernurnya. Ini baru jadi RT aja udah kagak ke masjid, gimana jadi RW? Baru mimpin rumah tangga udah kagak ke masjid. Itu juga tinggal tangganya, rumahnya ada doyong. Ya baru jadi RW udah kagak ke masjid. Ya gimana lebihnya? Inilah contoh manusia sesibuk Umar bin Abdul Aziz. Tapi Masya Allah ketika azan sudah ada di masjid. Dan orang-orang dulu memang senang. Bahkan tadi saya bilang ijtanibul isghal inda hadratus shalah, kata Umar bin Abdul Aziz. Itu beliau yang bilang tuh, hindari sibuk sebelum datang waktu sholat. Sebelum sholat udah siap semuanya, udah prepare semuanya. Jangan begini, jangan coba-coba. Nanti aja. Di depan nggak ada yang tahu kejadian apa, betul? Sering banget tuh, nanti aja. Tanggung 5 menit lagi, macet panjang. Keluarnya Kuningan aja, malah ke Manggisan. Nanti harus siapin waktu 10 menit udah ada di masjid. Wudu, pipis, beres, azan dengerin, bisa qobliyah, bisa doa. Ya, nah ini Bu, Pak, kalau kita sibuk dengan amalan yang syar'i, maka kita akan lemah dalam amalan yang tidak syar'i, betul? Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan, ya, kalau kekuatan kita dipakai untuk hal-hal yang disyariatkan, maka kita akan lemah untuk hal-hal yang tidak disyariatkan. Ya, makanya ketika kita udah punya kekuatan dipakai untuk yang syariat, untuk yang nggak syariat males. Udah capek baca Quran, udah capek sholat, datang temannya, Cin, dugem yuk, capek, nggak mau. Kenapa? Man ista'amala quwwahu fil a'malil masyru'ah tadu'af quwwatahu 'inda 'amalil ghairu masyru'ah. Ketika amalnya sudah tenaganya dipakai untuk hal-hal yang syariat, maka amal yang tidak syariat akan lemah. Sama halnya ibu-ibu habis mandi nonton Korea 2 jam, habis itu sholat asar, maka hilang fokusnya. Kita kan ada waktu ada waktu lagi fit-fitnya gitu loh. Ya, lagi fit-fitnya mau enak banget itu. Ya,
Tapi kalau udah lemah, kita ini kan kekuatannya terbatas. Sejam bisa, selanjutnya udah aduh. Ya, makanya pergunakan kekuatanmu untuk amalan-amalan yang disyariatkan, maka akan lemah hal-hal yang tidak disyariatkan. Bagus tuh buat status tuh, ya, nonton Korea terus, akhirnya habis nonton baca Quran ngantuk, laki datang, papih pulang tuh, ambilin tasnya, kalian air hangat mandiin kalian, karena lemah dia, ya, naudzubillah. Jadi kita lagi belajar bagaimana amalan-amalan yang luar biasa, yaitu mendengarkan azan. Ya, bagi yang pengen komplit tentang tata cara azan, bagi yang pengen tahu syarat-syaratnya, larangan-larangannya, silakan belajar kitab-kitab fikih. Ya, di situ lengkap apa syarat-syaratnya, apa larangan-larangannya. Ya, tapi intinya anggap kita bukan muazzin, tapi kita ini pendengar. Maka karena muazzin begitu besar pahalanya, maka kita disuruh oleh Nabi dengerin dan ucapkan apa yang diucapkan oleh muazzin, maka insyaallah kita dapat keutamaan pahala muazzin. Apalagi setelah itu baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terusin, raditu billahi rabba wa muhammadin rasulah wa bil islami dina. Baru Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalat salat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru Anda baca Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Itu yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian kalau Anda mau pakai innaka la tuhliful mi'ad tambahannya, lalu Anda doa bebas, silakan. Kalau bisa sholat antara azan dan qomat, qobliyah. Kalau ada waktu, doa yang banyak, karena doa di antara dua azan ini mustajab. Cuman ya banyak orang antara azan dan qomat pada prolog sih, pada baca-baca ini baca itu, padahal ganggu yang sholat. Harusnya dia doa tuh, doa yang banyak, ya. Baik, itu tentang azan. Sebelum kita lanjut, ada yang mau nanya? Jadi qomat buat wanita itu adalah zikir, ya. Saya temukan ini perkataan katanya dari Anas bin Malik dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada yang mau nanya? Kalau subuh berapa sih Pak Ustadz jarak antara azan dan qomat? Seukuran orang makan beres, seukuran orang buang hajat beres, sesuai dengan keperluannya, keadaan daerahnya. Kalau di Mekah Madinah kan lama ya, antara azan dan qomat bisa 30 menit. Udah azannya setengah 6, tungguin lagi 20 menit, 25 menit lebih. Kenapa? Karena orang pada datang dari ujung ke ujung, dari radius hotel yang jauh 4 kilo. Saya pernah tinggal di tempat yang 4 kilo, harus naik taksi dulu. Udah naik taksi, tak tahu kata supirnya apa? Sekar. Sekar itu apa? Perboden. Sekar. Ya, sangkar jadinya. Ya, sekar. Oh, jalan terowongan dulu tuh. Saya dari Mahbas Jin tuh, terowongan jalan. Emang sih langkah banyak Pak, yang capek. Ya, dateng, kesempatan masih ada. Ya, karena memang Masjidil Haram. Kalau di kita ya cepat, biasanya 15 menit, paling lama 7 menit kadang-kadang. Kenapa? Ya karena mau ditungguin lagi, nggak ada yang datang. Ya, biasanya ke masjid kan orangnya member, itu aja orangnya, nggak ganti-ganti. Kecuali Ramadan dah tuh, banyak member baru biasanya.
Ada yang terlupa, kalau ada sholat yang tidak ada tidak sholat sunnah seperti gerhana itu tidak pakai azan. Cukup kalimatnya adalah as-salatu jami'ah. Nah itu. Kalau sholat yang nggak ada apa tadi? Azannya. Seperti apa? Seperti sholat gerhana. Kemudian akhirnya mazhab Syafi'i ngambil, pokoknya apa aja yang nggak ada azannya sholatul jami'ah, kayak Idul Fitri, Idul Adha. Cuma ulama yang lain menolak, itu khusus hanya untuk sholat gerhana saja. Kalau yang sholat Idul Fitri, Idul Adha ya tinggal imam bilang istau aqimus sufufakum ya untuk sholat. Tapi jadi itu kalau azan ada sholat yang nggak ada azannya. Ada yang mau nanya, Bu-ibu? Ustadz tadi diulang tolong ya. Kalau misalnya kita datang ke masjid pas lagi azan, sebaiknya kita wudhu atau jawab azan dulu? Baik, tergantung. Kalau sholat Jumat lagi azan, Anda sholat tahiyatul masjid, supaya Anda, nah buat laki-laki dulu nih, kan laki-laki suka nih datang ke masjid pas azan, maka Anda tahiyatul masjid aja. Enggak, apa Ustaz maksudnya kita Nanti ya ke situ. Nah, jadi ke situ buat laki-laki, nah, karena mumpung hubungannya nyambung. Kalau laki-laki pas azan Jumat, pas azan Jumat lebih baik dia sholat tahiyatul masjid, karena setelah azan ada sesuatu yang lebih penting yang dia harus dengarkan, yaitu khutbah. Tapi kalau azannya harian seperti sholat selain Jumat, mana yang bagus? Ya, lebih baik dia nungguin azan dulu, baru dia sholat qobliyah setelah selesai azan. Maka ada bapak-bapak kalau yang masuk ke masjid pas azan diri aja dia. Jadi nanti pas udah selesai azan dia jawab, baru dia sholat tahiyatul masjid atau qobliyah. Nah bagus mana kalau kita lagi azan, tadi yang ditanya sama Bu Ayu, wudu, betul ya, wudu Bu ya, atau apa tadi? Jawab azan. Mendingan jawab azan dulu baru wudu ya. Kenapa? Karena kalau kita wudu nanti nggak dapat apa. Kalau kita wudu nanti nggak dapat apa, nggak dapat jawab azan. Otomatis kalau misalnya kita lagi dengan Allahu Akbar kita wudu, nggak bisa dengar azan. Kalau saya lebih senang ketika azan saya dengerin dulu. Syukur-syukur lebih bagus kita kalau misalnya sudah siap, sudah wudu sebelum apa tadi? Azan ya. Tapi kalau disuruh milih mana yang bagus, dengerin azan apa wudu? Saya lebih milih dengerin azan dulu ya. Wudu kan sebentar ya, habis itu baru deh kita wudu, baru kita sholat sunnah. Itu Bu Ayu ya. Ada yang mau nanya lagi ibu-ibu? Ya. Nah itu termasuk tambahan yang nggak ada sunnahnya ya. Malah ada yang begini Bu, nih lihat-lihat Bu, begitu kalimat gini, asyhadu an la ilaha illallah, orang begini Bu, ya dulu juga saya diajarin begitu, dan saya juga termasuk pelakor apa, termasuk pengamal. Jadi dulu saya diajarin begitu, katanya kalau kalimat apa tadi? Kalau kalimat apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katanya buat obat mata. ya, tetap aja mata saya sipit begini ya. Jadi Ibu, itu termasuk riwayat-riwayat yang tidak sahih. Begitu labbaika enggak ya. Enggak ada kalimat labbaik ya ketika kita melihat suatu hal yang
indah banget. Labbaik saya lupa tuh, selanjutnya ada tambahan innal aisyal labbaik laisal aish illa aisyal akhirah. Labbaik laisal aish illa aisyal akhirah. Ya, jadi ketika kita melihat suatu hal urusan dunia yang bikin kita tercengang, labbaik laisal aish illa aisyal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya, ama lagi talbiyah baru labbaik Allahumma labbaik gitu loh ya. Bukan lagi ajan, nggak ada lagi ajan. Ya. Jadi itu termasuk kreatif dalam beragama, nggak boleh. Terus enggak benar. Enggak ada ya. Yang ada kalimat begini Ibu-ibu. La haula wala quwata illa billah. Itu kan kalau lagi kalimat hayya 'alas shalah. Ada juga kalimat seperti ini. Siapa yang baca la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Tapi itu bukan doa buat azan. Misalnya ibu-ibu sambil nyetir sambil baca la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, itu termasuk ngapusin dosa walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, tapi bukan ketika azan ya. Jadi memang ada hal-hal yang banyak. Makanya Bu, kalau kita nggak belain sunnah ini, ya mungkin bid'ah akan menutupinya. Makanya ketika suatu sunnah, suatu bid'ah masuk, maka sunnah yang setara akan hilang. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa tablighus sunnatihi ilal ummah afdal min tablighis siham ila nuhuril adu. Mengajarkan sunnah kepada umat itu lebih baik daripada melemparkan anak panah ke leher musuh. Ya, maksudnya seperti lebih baik daripada jihad. Makanya ibu ajarkan kepada anak-anak ibu, ya, yang sahih-sahih aja. Nina, yang enggak sahih jangan diajarin. Ya, yang benar-benar aja Nina baca ya. Kenapa? Karena ketika kita menghidupkan sunnah Nabi yang mati, maka kata Imam Bukhari, itulah sebaik-baik muslim, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang mati. Mudah-mudahan ibu adalah orang yang sebaik-baik muslim tadi. Makanya yang enggak jelas, yang enggak sunnah jangan. Dan bapak-bapak, kalau ibu-ibu, bapak-bapak ibu-ibu punya masjid, diatur etikanya. Karena kadang-kadang maaf ya, saya punya jamaah ngeluh, dia tinggal di apartemen lantai berapa, 15 kali, itu menara masjid pas banget sama lantai dia, sejajar sampingan. Itu setiap subuh, itu sebelum subuh jam 4 ya ada prolog ya, sedangkan dia lagi tahajud keganggu ya. Sebenarnya simple kok tugas masjid ya, azan ya, azan ya. Ada Pak, tanya apa? Ya, assalamualaikum Ustaz. Di tempat kerja saya emang agak jauh dari masjid, jadi kami punya musola besar. Namun suara azan itu bisa terdengar sayup-sayup. Nah, setiap kali kami mau menjelang istirahat, kita sudah kumpul untuk sholat. Tapi kita sebenarnya mendengarkan begitu azan, pun kita punya jam ya, tunggu azan dulu. Nah, pertanyaan saya, apakah azan itu udah sah atau kita azan lagi di situ? Boleh azan lagi, boleh tidak. Okay. Ya, karena apa tadi, kalau fardu kifayah, kalau sudah ada satu maka mewakili. Kalau memang ada komunitasnya banyak, apalagi itu masjid ya, walaupun di gedung tapi udah diniapkan wakaf buat
masjid ya, udah ada mimbarnya, oh ada karpetnya, Insya Allah. ya udah ada tulisannya, ya udah diwiniin buat masjid lah, maka azan lagi saja, ya azan lagi saja. Jadi mau nggak apa-apa, tapi kalaupun mau azan tidak apa-apa, ya. Tapi ikomahnya tetap jalan ya. Tetap, Iya. tetap, ya. Ada lagi ikomah begini, ikomah pakai kencang, ada yang ikomah pelan, Iya, itu yang ikomah. ya. Itu dua-duanya dibolehkan. Oh, Ya karena yang waktu kan kalau azan mah masuknya waktu sholat, sedangkan ikomah memulai mulai sholat. Iya. Maka Syekh Albani termasuk berpendapat ikomah tidak dikeraskan, maksudnya tidak keluar suaranya. Ya ada ya. Cukup di- Pas ini Allahu Akbar. Ya kadang-kadang memotivasi juga belum ini biar orang pada belum komat betul udah tayat akhir. Ya. Ibu-ibu ada yang nanya sebelum kita lanjut? Baik. Mudah-mudahan ibu-ibu yang nggak bisa azan bisa jawab azan. Sayang banget tuh. Ampunan Allah tuh banyak banget. Salah satunya lewat ini. Ya, lewat dengerin azan. Jadi siapa yang dengerin azan sampai selesai dengan ikhlas jawabnya, maka baginya surga. Satu. Terus apalagi ibu ketika habis azan jawab doanya sampai roditu tadi, maka diampuni dosanya. Kemudian ibu baca sholawat dapat 10 kan, sholawat dari Allah. Dalam riwayat lain 10 sholawat, 10 ampunan, 10 naik derajat. Habis itu dapat baca doa Allahumma, apa sih keutamaan Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wa halat lahu syafaati, halal dapat syafaatku. Ya, mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah izinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu. Kan syafaat semua milik Allah. Kemudian ya banyak cara dapat syafaat. Baca Quran dapat syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Apalagi yang dapat syafaat, Pak? Termasuk dapat syafaat itu puasa. Puasa dapat syafaat. Orang yang puasa, orang yang mati di Madinah dapat syafaat. Orang yang jawab doa azan dapat syafaat. Orang yang didoain ketika mati oleh 40 orang yang bertauhid, maka doanya jadi syafaat buat mayit. Ya, ada banyak cara untuk mendapatkan syafaat. Salah satunya adalah dengan menjawab doa azan. Nah, doanya tadi saya sih lagi ngumpulin. Mudah-mudahan nanti bisa dicetak ulang sama Bu Ayu. Saya lagi ngumpulin hafalan. Jadi sekarang jamaah saya agak kerasin. Ada sistem hafalan. Hafalan apa? Doa-doa sholat. Jangan Allah Akbar kabiro mulu udah bangkotan kayak begini. Ya, kudunya ganti Allahumma ba'id baini, banyak kan. Ya, nah itu nanti lagi disusun. Nanti mungkin yang mau cetak silakan ya, insyaallah kita coba cetak ribuan biar nanti kita bisa doa-doa sholat tuh bisa variatif ya. Kemudian insya Allah ini jadi target juga doa habis azan ini, karena sayang banget azan 5 kali sehari kita nggak dapat keutamaannya. Kemudian yang ke-29, berinfak dan bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan," di antara amalan seorang hamba, seorang muslim hariannya adalah berinfak dan bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'a 'amalu illa min salasin." Jika seorang meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali 3: shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diamalkan, yang dimanfaatkan, anak saleh, au waladun salihun yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Ya, ini di sini ada kalimat ketika kita mati maka
Tiga inilah diantaranya adalah sedekah jariah. Nah, sedekah jariah itu apa? Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya tuh mengalir, ya, pahalanya mengalir. Seperti apa sedekah jariah itu? Seperti membangun masjid, mengairi sungai, membuat sumur, ya, tuh sedekah apa tadi? Jariah tuh, yang pahalanya terus mengalir, ya. Banyak sekali sih, ya, termasuk orang yang menanam pohon, orang yang punya rumah buat ibnu sabil, ya. Nah, ini sedekah jariah, sedekah yang pahalanya selalu mengalir buat orang yang melakukannya. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yurbi li ahadikumut tamrah wal luqmah kama yurbi li ahadikum faluwahu aw fasilah hatta takuna misla Uhud." Masyaallah. Sungguhnya Allah akan menumbuh kembangkan sebutir kurma atau sesuap makanan yang disedekahkan oleh salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian menumbuhkan anak kudanya atau untanya menjadi sebesar gunung Uhud. Maksudnya gini Pak, Ibu sekalian, Allah bisa menjadikan besar sesuatu yang bersifat kecil. Anda sedekah dengan sebutir kurma, karena keikhlasan Anda, maka Allah bisa kembangkan itu sehingga seperti gunung Uhud. Masya Allah, ya. Nih makanya penting kalau sedekah-sedekah, ya bagusnya jangan posting-posting lagi sedekah nih Cin, semoga ikhlas, itu aja pakai semoga kan, ya orang sedekah kok, nah, diumpetin aja, ya, diumpetin. Nah, apa sih keutamaan sedekah? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ini kan hadis tadi semua ada dua ya. Hadis yang ada di sini tentang apa sedekah. Kalau ayatnya wa anfiqu fi sabilillah, Al-Baqarah 195. Itu kalau mau catat ayat-ayat tentang sedekah. Ada lagi Al-Baqarah 254, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ada lagi Al-Baqarah 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang beriman, nafkahkan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Surat apa tadi? Al-Baqarah 267. Ada lagi ya surat At-Taghabun, surat 64 ayat 16, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wanfiqu khairan li anfusikum ya wa man yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun, ya. Itu At-Taghabun, surat At-Taghabun ayat surat 64 ayat 16. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan, dengarlah serta taatlah dan nafkahkan nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Ini ayat-ayat pendukung apa tadi? Sedekah. Apa keutamaannya? Coba ya. Biasanya nih kalau ada ini jadi semangat. Ya, satu, sedekah dapat meredakan murka Allah. Sedekah dapat, saya WA ya, panjang banget soalnya. Nungguin ibu-ibu nyatet mah lama. Ya. Emang demen banget ibu-ibu maunya ya. Tuh. Banyak tuh. Dapat nggak Bu Ayu? Tuh.
Keutamaan sedekah pertama, dapat meredakan murka Allah. Ya, sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabbi. Bu, sedekah itu bagus diam-diam, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Sedekah yang sembunyi dapat memadamkan murkanya Allah. Makanya Pak, Bu, pernah ada orang sedekah, dia tutupin duit 100.000 sama 2.000. Jadi saya pernah baca di Instagram cara supaya nggak ria, ngerti nggak? Jadi duit 100.000 ditutupin sama apa? 2.000. Kelihatannya kan 2.000 tuh, padahal dalamnya berapa? 100. Waduh. Ternyata tuh kotak amal ada kameranya di bawah. Iya, sampai diwawancara tuh orang, aduh kasihan juga, Bapak kenapa sedekahnya gede banget? Oh, dia ketahuan. Ya, jadi tuh ada kamera, tuh yang sedekah cepet-cepet banyak banget tuh. Sampai kan kalau yang cepet biasanya suka berisik, Pak. Gebrak gebrung gembreng, gebrak gembreng gebreng. Apa? Karena dari kaleng. Sampai-sampai saya pernah lihat kotak amal itu gambarnya kuburan supaya orang sedekah gitu loh. Jadi gimana caranya supaya sedekahnya gede gitu. Jadi kotak amal kan kayak begini biasanya tuh, kayak Al-Hujjah kotaknya merah, ini enggak, kuburan gitu loh. Jadi dibawa kayak ada apa, kayak ada ininya juga apa sih ya, jadi dibawa udah kayak bawa peti mati biar orang sedekahnya banyak gitu loh. Ya kagak ngaruh juga sama yang yang pelit mah ya. Ini sedekatus sir kada berlebih, sedekah diam-diam ini menghindari murkanya Allah. Masya Allah ya Bu, makanya diam-diam sedekah. Ini mah enggak, kotak amalnya diliatin, cetrek ya. Aduh jangan deh ya, bukan kerjaan yang baik begitu. Sedekah mah diam-diam aja ya. Terus nomor 2, sedekah menghapus kesalahan dan memadamkan percikan apinya neraka, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Tuh. Makanya ya, nih mudah-mudahan dengan sedekah menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ya Allah, makanya kalau ada mayit suruh bangkit mau sedekah dia. Ya. Tapi orang berat banget sedekah tuh. 3, sedekah menjaga pelakunya terhindar dari api neraka. Fattaqun nar walau bisakit tamrah. Pelihara dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah kurma. Kata Syekh Utsaimin, inna sadaqata walau qallat tunji minan nar. Sedekah walaupun dikit menghindari dari api neraka, walaupun dikit. Ya. Yang keempat, pelaku sedekah berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan amalan sedekahnya hingga digelar pengadilan di antara manusia. Makanya kata ulama salaf, tidaklah suatu hari Abu Marthad berbuat suatu keliruan melainkan segera bersedekah dengan suatu apa saja pada hari itu, meskipun hanya dengan sekopotong kue. Gini Bu, Ibu bikin kayaknya hari ini banyak salah nih, maka Ibu bagus sedekah. Ya, itu ulama salaf tuh. Ulama salaf tuh kalau bikin salah sedekah. Malah ada ulama salaf gitu dia ngomongin orang satu kali dia langsung sedekah. Ya, makanya ini terapi nih. Kalau misalnya kita berbuat dosa, kan hari-hari kita penuh dosa ya.
maka tiba-tiba kan, aduh kayaknya hari ini nih ada dosa nih, ya Allah nggak enak banget nih. Maka cara yang paling bagus supaya Allah nggak marah, nggak murka, dihindari dari azabnya, sedekahlah. Ya, maka ulama salaf dulu kalau habis bikin dosa sedekah, padahal mereka jarang bikin dosa. Kita udah sering tapi malas, dosa sering banget tapi malas sedekah. Ya. Kemudian yang keberapa? Kelima, sedekah terkandung penawar berbagai penyakit jasmani. Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Dulu ada orang keluar darah terus di kakinya. Ini dia tanya sama seorang syekh, saya bilang bikin sumur dan bagikan sumurnya buat orang-orang airnya. Ini dia gali sumur, dia keluarin airnya, dia sedekahin airnya. Maka pada saat itu juga darahnya berhenti dan pada saat itu juga sembuh penyakitnya. Makanya sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Ya, ini ibu sakit, udah berobat sana sini, kenapa nggak sembuh-sembuh Pak Ustadz? Mungkin kurang sedekahnya. Udah kok Pak Ustadz banyak, ya mau kurang banyak kali, gitu. Ya. Kemudian yang keenam, penawar berbagai jenis penyakit hati, masya Allah. Ya, dalam riwayatkan oleh Ahmad, jika kamu hendak melembutkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepada anak yatim. Bu, Pak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mau lembut hatinya, kalau mau dan dipenuhi segala kebutuhannya, yalinak qalbaka wa tudrik hajatak. Kalau kita pengen lembut, yalin qalbaka wa tudrik hajatak, dipenuhi segala keinginanmu. Irhamil yatim, sayangi anak yatim. Wamsah rasahu, pegang kepalanya. Oke, kalau ngasih anak yatim sunnahnya diapain? Pegang kepalanya. Tapi yang anak yatim itu masih kecil ya. Dia kecil, belum balik, udah ditinggal bapaknya. Oh, ini udah gede, kuliah, yatim ya, sama bapak dipegangin. Tuh oknum. Ya, oknum. Ya, modus tuh. Jadi jalin qalbaka wa tudrik hajatak, irhamil yatim, sayang anak yatim, pegang palanya, wa at'imhu min tu'amik, berikan dia makanan, sedekahkan dia makanan dari makanmu. Jalin qalbaka wa tudrik hajatak. Bu, kalau terasa hati ini keras, susah dinasehatin. Terasa hati ini mau benar sendiri, gak mau berubah-ubah, padahal masya Allah, ya dia udah jelas salah tapi kayaknya bawaannya maunya menang aja. Ya, ini orang namanya jahil murakkab, bodoh kuadrat. Udah merasa nggak pinter, merasa paling bener, keras hati ini. Ya, maka sedekahlah. Ya Allah, lembutkan hatiku. Cara melembutkan hati yang dengan sedekah. Selain baca Quran. Baca Quran ya, nah termasuk sedekah ini adalah obat mujarab bagi orang supaya lembut hatinya. Kemudian yang ketujuh, Allah menolak berbagai macam musibah dengan sedekah, sebagaimana dalam wasiat Yahya kepada Bani Israel, ya, dalam kitab Sahih Jami', Allah merintahkan kepada kalian bersedekah, maka perumpamaan itu seperti ibarat seorang laki-laki yang ditawan oleh musuh. Kedua tangannya diikat-ikat ke lehernya, lalu mereka membawa terias tersebut untuk mereka penggal lehernya. Lalu tawan yang berkata, saya tebus diri kalian dengan tebusan sedikit dan banyak. Lalu ia pun menebus dirinya dari mereka. Jadi siapa yang bersedekah seperti orang yang bayar jaminan. Ya, dia lagi ditangkap, udah deh lepasin saya kasih kamu jaminan nih. Ya, tadinya kita harusnya dikena azab, harusnya kena musibah, ternyata Allah bebaskan karena kita bersedekah. Seperti halnya orang yang lagi ditawan memberikan jaminan. Kemudian yang kedelapan, bahwa seorang hamba baru bisa sampai pada hakikat kebaikan melalui amalan sedekah. Kita sering dengar dalam surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Bahkan ibu-ibu kalau rajin sedekah, setiap pagi datang malaikat bilang gini, Allahumma atin munfikan khalafa wa amsik mumsikan talafa. Ya Allah, ganti orang yang sedekah dan hancurkan orang yang pelit. Masya Allah, Bu. Ya, banyak banget ini, ada 20-an keutamaan sedekah. Cuman yang ada di otak kita, kalau sedekah tuh yang adanya ganti doang. Bu, bener gak? Sedekah nanti diganti dengan yang lebih. Memang ada. Terus kalau nggak diganti sama yang itu gimana? Padahal bisa saja sedekah itu tidak diganti dengan berlipat-lipat. Misalnya ibu ngasih 10.000 lalu berharap jadi 10 juta. Ternyata kok nggak ada, padahal anaknya sehat-sehat. Malah anaknya hafiz Quran, bapaknya mau blow on, kagak bisa baca Quran, emaknya juga kagak bisa, anaknya hafiz. Rizki tuh apa bisa dibayar? Saya pernah, Bu, waktu itu saya ceramah di antara bapak-bapak. Bapak ini punya cucu hampir 30 lah. Terus biasanya kalau orang-orang awam kalau lagi ngumpul-ngumpul begitu kan, ayo cucu-cucu tampil prestasi, biasanya pada nyanyi kan. Ini mah kagak. Tampil cucu nomor 1 yang udah 30 juz baca Quran dia. Malah ditanya ayatnya. Tampil lagi cucu nomor 2 terus, nggak ada nyanyian. Semuanya cucu-cucunya itu menampilkan sudah hafal surat apa. Saya bilang begini sama bapaknya, sama kakeknya, ini kek harta banget ini nih semuanya. Ya Allah. Jadi jangan mikir ganti itu hanya berupa materi. Coba punya teman soleha, bisa diganti nggak? Bisa taklim bareng, ya, bisa makan bareng, bisa nyontek bareng, bisa tadi kajian apa? Masya Allah, jarang. Ya biasanya kan nongkrong di mana, sekarang enggak, kajian di mana. Teman ini luar biasa, rizki banget. Apalagi punya suami balik mulu tiap malam aja, rizki banget, Bu. Coba kalau kagak balik, ya, makanya banyak rizki yang Allah kasih. Cuma kita selalu berpikir bahwa pengganti dari sedekah yang Anda kasih adalah berupa materi. Padahal terlalu banyak kalau dibahas keutamaan sedekah ini. Sampai-sampai menghindari murkanya Allah, dihindari dari musibah. Banyak lah, hampir 20-an keutamaan sedekah. Makanya stop Anda berpikir sedekah hanya diganti, lebih gantinya pun sama uang. Padahal bisa saja Allah mengganti yang lebih baik daripada itu. Tiba-tiba ibu-ibu, Masya Allah, ya, punya mantu soleh. Ya Allah, anak ibu kan belum terbimbing karena emaknya juga baru hijrah, maka hijab pun lagi prosesnya pun lama. Prosesnya tuh pakai bros dulu, prosesnya tuh nyekek dulu, ya, sehingga kadang-kadang mohon maaf karena ibu hijrahnya terlambat, anak-anak dikasih taunya kagak ngerti, betul nggak? Ayo pakai hijab. Mami aja baru. Iya kan, gitu. Ini ibunya jawab, ya kalau mami tahu dulu mah, mami pengen, tapi mami baru tahu. Dibalikin tuh sama anaknya. Tiba-tiba ibu dapat mantu, seorang mantu yang soleh, didik anaknya ini pakai hijab, didik anaknya ini menjadi seorang wanita yang soleh. Rizki banget itu. Ya Allah, pengen kan punya mantu kayak gitu? Ya. Atau sebenarnya, ya, ibu, ya saya pernah waktu itu lagi ngajar tentang anak yang solehah. Itu si ibu nangis. Habis nangis dia deketin saya, Ustadz.
Saya punya anak yang luar biasa. Tahu nggak Bu? Ibu itu pakai hijab, anaknya yang suruh. Kalau nggak salah anaknya yang suruh tuh. Ibu itu tadinya sholatnya males, anaknya yang suruh, dia akhirnya jadi rajin. Ketika ke mall, Mi sholat dulu, nanti aja apa? Sholat dulu. Akhirnya ngikutin anaknya. Akhirnya ibunya tuh terdidik dengan anak, kan terbalik kudunya. Ibu didik anak. Rizki banget itu punya anak kayak gitu, merubah ibunya. Terus kenapa ibu nangis? Ternyata anaknya meninggal. Anaknya satu-satunya lagi. Ya Allah yarham. Semoga ibu itu mendapatkan ganti yang lebih baik. Ya, insyaallah itu rizki luar biasa. Ya, makanya Allah kasih kita. Makanya kita kalau lagi baca Sayyidul Istighfar, coba Abu ulaka bini matika alayya, aku akui segala nikmat yang kau berikan. Wa abu bizambi, dan aku akui segala dosa yang aku kerjakan. Nikmat banyak, dosa banyak. Faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Sekalian menaikkan Allah, terlalu banyak nikmatnya sedekah, terlalu banyak keutamaan Anda bersedekah. Yang pasti yang tadi udah di WA ya Bu Ayu ya. Ibu baca sendiri aja tuh. Ya, ada sekitar hampir 19 keutamaan sedekah. Nah, ada lagi sedekah yang afdal kapan? Ya, oleh karena itu inilah harian Muslim nomor 29, yaitu seorang hamba selalu bersedekah. Nah, kalau nggak bisa pakai duit, ada sebenarnya alternatif sedekah yang lain. Ya, termasuk ngajarin ilmu itu sedekah. Ya, sedekah yang lain apa? Ya, bukan kalau nggak ada uang, maka seorang suami, hubungan suami istri dengan mahramnya, dengan ibu dengan suami, ini termasuk sedekah. Banyak alternatif pengganti sedekah, tapi yang lagi kita bicarakan ini adalah sedekah yang memakai nilai harga, sedekah dengan uang. Ya, ada yang mau nanya tentang masalah sedekah, Bu? Apa? Ya, nafkah, infak, dan sedekah. Apa? Yang apa-apa. Bisa jangan curhat. Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Mau nanya kan kalau di Masjidil Haram itu ada atahiyatul masjid gak ya Ustadz ya? Oke, maksudnya di Mekah. Tergantung. Kalau ibu datang ke Masjidil Haram dan punya waktu untuk tawaf, waktunya ada lowong, maka lebih baik tahiyatul masjidnya di Mekah, di Masjidil Haram diganti dengan tawaf. Tapi kalau ternyata aduh panas, aduh nggak bisa, takut, rame banget, maka ibu tahiyatul masjid. Jadi lihat keadaannya. Yang terbaik tahiyatul masjidnya diganti dengan tawaf. Bisa di awal, bisa di akhir. Tapi kalau ternyata nggak bisa, maka tahiyatul masjid dulu, baru dia duduk gitu. Ustaz, misalnya kalau misalnya mau sholat malam itu, mau tahajud misalnya kan ke masjid. Nah itu tawaf dulu apa sholat tahajud dulu? Kan tadi kalau sempat ngapain? Tawaf dulu. Karena pengganti tahiyatul masjid. Tapi kalau aduh nggak bisa, capek, takut nanti capek, ya berat, ya udah, maka Anda ganti dengan tahiyatul masjid. Satu lagi yuk, mau diterusin apa habisin? Habisin. Ya, selesai nih, satu lagi nih ya.
Nomor 30, memenuhi kebutuhan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala an amshiya ma'ahil muslim fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fil masjid syahran." Sungguh bahwa aku berjalan bersama seorang muslim untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai daripada itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Jadi ibu berjalan dengan saudaranya, sesama muslim, dia butuh apa? Butuh makan, ibu belikin, ibu kasih, penuhi kebutuhannya, itu lebih baik daripada itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Makanya ibu-ibu yang kangen sama Nabawi tapi nggak bisa ke sana karena biaya umrah mahal, maka dapatkan pahala itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan dengan cara menolong sesama muslim, penuhi kebutuhannya. Inilah hablum minan nas. Ya, jadi jangan sampai, makanya pernah ada seseorang yang lagi itikaf. Orang kan kalau udah lagi itikaf suka rada fokus banget sehingga lupa bahwa dia ada orang yang harus ditolong. Contoh ibu-ibu, ini bapak-bapak nih lagi di Raudhah. Wih, kan cukup 2 rakaat aja, ini mah kagak 6. Harusnya kan gantian tuh. Saya udah bilang, Pak 2 aja, Allahu Akbar. Pak 2 aja, Allahu Akbar. 6. Coba, Pak, ayo sini gantian. Dapat nggak pahalanya? Kita tuh suka begitu. Kayaknya dia yang berhak masuk surga sendirian. Dia panitianya. Padahal orang lain bikin sholat. Makanya ketika ada orang lagi ibadah, datang muridnya Hasan Al-Basri ke masjid, dikasih tahu, ayo kita sedekah, ayo kita tolong fakir miskin. Dia bilang apa? Gua lagi itikaf, nggak mau keluar. Akhirnya diaduin Imam Hasan Al-Basri, dibacakanlah hadis ini. Siapa yang berjalan bersama saudaranya, maka itu lebih baik dari memenuhi kebutuhannya, itu lebih baik daripada apa tadi? Itikaf di Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ahabun nas ilallah anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat di antara mereka. Bu, ya, kita pengen hidup ini bukan hanya sekedar hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas. Karena Nabi sendiri bilang begini, abguni ad-du'afa fa innakum turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Cari aku di kalangan orang-orang miskin, karena kalian dapat rezeki karena bantuan mereka. Betul? Coba ibu-ibu kalau nggak ada pembantu gimana? Nggak ada supir gimana? Nggak ada tukang sampah gimana? Maka kita berikan hak kita berupa zakat yang wajib, yang sunnah berupa apa tadi? Sedekah buat mereka, karena kita dapat rezeki dari Allah disebabkan juga karena bantuan dari Dia. Ya, oleh karena itu ini poin yang terakhir. Ya, setelah kita bahas tentang keutamaan sedekah, jangan lupa jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang tidak hanya beribadah di malam hari tahajud, tapi siang hari dia rajin menolong saudaranya. Maka sekarang lagi banyak nih Jumat Mubarak, Jumat berkah, pada bawa air, pada bawa nasi dan lain sebagainya, berharap apa? Banyak menolong orang. Mudah-mudahan ibu-ibu termasuk orang yang bermanfaat buat orang lain. Amin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا